Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian pasal 38 ayat 12-20. Ini adalah perikop tentang Yehuda dan Tamar. Dan judul renungan pagi ini adalah The Last Trap atau jebakan hawa nafsu. Demikian firman Tuhan. Beberapa tahun kemudian istri Yehuda, anak Shua, meninggal. Usai berkabung, Yehuda pergi ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika diberitahukan kepada Tamar, ayah mertuamu sedang menuju Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, ia menanggalkan pakaian kejandaannya, memakai cadar dan berselubung. Lalu ia pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang terletak di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah dewasa, tetapi dia tidak dijadikan istri Shelah. Yehuda melihat Tamar dan menyangka dia seorang pelacur karena ia menutupi mukanya. Lalu Yehuda berpaling mendekati perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Perempuan itu pun bertanya, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Ya, asalkan engkau memberikan jaminan sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Kata Yehuda, "Apa jaminan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Perempuan itu bangun lalu pergi, ia menanggalkan cadarnya dan mengenakan lagi pakaian kejandaannya. Yehuda kemudian mengirimkan anak kambing dan dengan perentaraan sahabatnya orang Adulam untuk mengambil kembali jaminan dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak ditemukannya lagi. Saudara yang terkasih, ayat-ayat bacaan hari ini merupakan kelanjutan dari peristiwa penting yang terjadi di antara Yehuda dan Tamar, menantunya. Setelah masa berduka dan berkabung atas meninggalnya istrinya selesai, maka Yehuda pergi ke Timna. Dia pergi bersama dengan sahabatnya yang bernama Hira untuk mencukur domba-domba yang dia miliki. Tamar menantunya yang merasa diabaikan, dia pun bertekad untuk mendapatkan haknya sebagai ibu dari penerus garis keturunan keluarga. Dia menutupi wajahnya dengan tudung untuk menyamar menjadi seorang pelacur dan duduk di jalan menuju Timna. Saat Yehuda melihat Tamar menantunya, dia mendekatinya dan meminta untuk berhubungan dengannya tanpa mengetahui identitas aslinya. Tamar setuju dan meminta jaminan sebagai imbalan atas layanannya. Yehuda menawarkan seekor anak kambing dari kawanan ternaknya sebagai bayaran. Namun karena dia tidak membawanya saat itu, Tamar kemudian meminta jaminan, yaitu materai, kalung, dan tongkat. Yang pada saat itu benda-benda ini adalah benda-benda pribadi yang sangat berharga dan bisa menjadi identitas pengenal seseorang. Nah, hubungan tersebut membuat Tamar akhirnya mengandung anak dari Yehuda. Lalu di kemudian hari Yehuda mengirimkan anak kambing melalui Hira sahabatnya. Tapi ternyata Tamar tidak ditemukan di sana. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan pelacur tersebut. Saudara yang terkasih, di dalam cerita ini, apapun alasan yang melatar belakangi tindakan Tamar yang menyamar sebagai pelacur untuk mengelabuhi Yehuda agar tidur dengannya, atau terlepas dari siapakah identitas perempuan tersebut yang tidur dengan Yehuda, tetapi tindakan Yehuda tetaplah sebuah dosa perzinahan di hadapan Allah. Yehuda terlihat sangat mudah tergoda dan setuju untuk berhubungan dengan perempuan yang dia anggap sebagai pelacur tersebut. Dia sama sekali tidak menunjukkan sikap ragu-ragu atau mempertimbangkan kebenaran di balik tindakannya itu. Yehuda sangat mudah untuk mengikuti dorongan hawa nafsu kedagingannya tanpa mempertimbangkan apapun. Bahkan dia pun sampai mengorbankan barang-barang pribadi yang merupakan ciri khas atau identitas dari dirinya dan juga menunjukkan kedudukannya pada saat itu. Saudara yang terkasih, Yehuda merupakan contoh orang yang tidak berjaga-jaga atau waspada untuk melawan hawa nafsu.
Dia berfokus pada kepuasan dirinya dan membiarkan dirinya dikendalikan oleh keinginan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Peristiwa Yehuda dalam cerita ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Saat godaan hawa nafsu datang, maka kita harus selalu waspada dan tidak mengikuti keinginan tersebut. Saudara, mari kita selalu meminta kekuatan dan juga bimbingan dari Roh Kudus agar kita mampu untuk hidup sejalan dengan kehendak Allah. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah selama ini saudara hidup dengan mengikuti keinginan hawa nafsu saudara? Jika iya, maka mari datang kepada Allah di dalam doa. Mari meminta kekuatan dari Allah sehingga saudara mampu menolak dorongan hawa nafsu yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Kiranya Roh Kudus juga membimbing saudara untuk hidup sesuai kehendak Allah dan berfokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Saudara, ingatlah ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka kita membiarkan kendali atas hidup kita dikendalikan oleh hal-hal yang fana. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, menolong kami dalam hidup kami, juga dalam istirahat malam kami tadi malam. Sekarang kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami hari yang baru. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami tidak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi hidup kami harus dikendalikan oleh kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk peka terhadap teguran-teguran Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat bahwa hidup kami harus selalu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berikan kami kekuatan Tuhan, bimbing kehidupan kami sehingga hidup kami menjadi hidup yang kudus di hadapan Engkau. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, apapun yang akan kami kerjakan hari ini, ke dalam tangan kuasa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.